Pertama, pada bagian awal program, kita mengimpor library DHT yang digunakan untuk membaca sensor suhu dan kelembapan tipe DHT22. Setelah itu, kita mendefinisikan beberapa pin yang terhubung ke masing-masing komponen, seperti sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, relay untuk lampu, buzzer sebagai alarm, dan LED sebagai indikator. Selanjutnya, kita membuat objek DHT dengan menentukan pin dan tipe sensor yang digunakan. Masuk ke fungsi setup, komunikasi serial dimulai dengan baud rate 115.200 agar kita bisa melihat hasil pembacaan sensor di serial monitor. Kemudian setiap pin diatur sebagai input atau output sesuai dengan fungsinya. Sensor PIR dan echo ultrasonik diatur sebagai input, sedangkan trig ultrasonik, relay, buzzer, dan LED diatur sebagai output. Setelah itu, sensor DHT diinisialisasi dan sistem menampilkan pesan bahwa sistem keamanan telah aktif. Berikutnya adalah fungsi loop yang akan berjalan terus-menerus. Pertama, program membaca kondisi sensor PIR untuk mengetahui apakah ada gerakan atau tidak. Kemudian, program membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik. Proses ini dimulai dengan mengirimkan pulsa dari pin trig, lalu membaca durasi pantulan pada pin echo. Durasi tersebut dikonversi menjadi jarak dalam satuan sentimeter. Setelah itu, program membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Selanjutnya, dibuat sebuah variabel logika bernama ada ancaman, yang berfungsi untuk menandai apakah sistem mendeteksi kondisi berbahaya atau tidak. Pada bagian logika keamanan, jika sensor PIR mendeteksi gerakan, maka sistem akan menampilkan peringatan di serial monitor dan status ancaman diaktifkan. Selain itu, jika jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik kurang dari 10 cm yang diasumsikan sebagai pintu terbuka atau objek mendekat, maka sistem juga akan menganggapnya sebagai ancaman. Jika terdapat ancaman, sistem akan menyalakan relay untuk menghidupkan lampu, mengaktifkan buzzer sebagai alarm, dan menyalakan LED indikator. Sebaliknya, jika tidak ada ancaman yang terdeteksi, semua output tersebut akan dimatikan, dan sistem akan menampilkan pesan bahwa kondisi aman. Terakhir, data suhu dan kelembapan ditampilkan pada serial monitor sebagai informasi tambahan. Program kemudian menunggu selama 2 detik sebelum melakukan pembacaan ulang. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan sebagai sistem keamanan sederhana yang mampu mendeteksi gerakan, perubahan jarak, serta memantau kondisi lingkungan secara real time. Sekarang kita lihat cara kerja sistem saat simulasi dijalankan. Ketika sistem aktif, ESP32 secara terus-menerus memantau kondisi lingkungan di sekitarnya. Jika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, sistem langsung menganggapnya sebagai potensi ancaman. Selain itu, sensor ultrasonik berfungsi untuk memantau jarak, misalnya pada pintu atau area masuk. Jika jarak yang terdeteksi berada di bawah batas yang telah ditentukan, sistem akan menganggap pintu terbuka atau ada objek yang mendekat. Saat salah satu kondisi tersebut terpenuhi, ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga lampu menyala, buzzer berbunyi sebagai alarm peringatan, dan LED menyala sebagai indikator visual. Hal ini menandakan bahwa sistem keamanan sedang berada dalam kondisi bahaya. Namun, jika tidak ada gerakan dan jarak kembali normal, sistem akan otomatis mematikan lampu, buzzer, dan LED, serta kembali ke kondisi aman. Sebagai tambahan, sistem juga menampilkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 pada serial monitor. Informasi ini berguna untuk memantau kondisi ruangan secara real time. Dengan alur kerja tersebut, sistem keamanan ini dapat memberikan peringatan dini secara otomatis ketika terjadi aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.